Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar masih bersama Skarsari di program Inspirasi Ramadan. Kita masih mau mencoba untuk menghubungkan bersama dengan Bapak Dudu Hafiz selaku pembina Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia. Pak Dudu, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa tersambung juga nih, bisa ngobrol dengan Pak Masya Dudu. Allah. Mohon maaf nih, trouble. Gak apa-apa. Gimana Pak Dudu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak Dudu ya. Pak Dudu, saya mau berkenalan dengan Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia. Itu sebetulnya apa Pak? Ya, ini sebuah yayasan yang fokus besarnya pada program pemberdayaan disabilitas dan keluarganya. Ya, jadi alhamdulillah kami coba memberdayakan teman-teman disabilitas dan keluarga dari keluarga disabilitas juga. Artinya kita tidak eksklusif hanya disabilitas saja, tapi kita lebih harapannya bisa inklusif gitu ya. Jadi semua baik disabilitas ataupun non disabilitas bisa bergabung di kami. Seperti itu. Oke. Pemberdayaan dalam hal ini adalah untuk mendapatkan penghasilan, berdaya secara ekonomi, sosial, seperti itu ya Pak Dudu ya? Betul, betul. Dan di kami memang ada dua konsep pemberdayaan. Ada yang internal di bawah kontrol atau manajemen DIF yayasan ya. Ada yang eksternal yang memang kita support kita kasih dana hibah untuk mereka bisa berwirausaha sendiri. Oh, oke. Jadi ada yang internal dan eksternal seperti itu ya. Betul, nah, ini sudah dari kapan Pak Dudu? Alhamdulillah berdiri dari tahun 2017. Oh, wah lumayan lama nih Pak Dudu ya. Sudah 3 tahun kurang lebih. Awalnya gimana sampai mendirikan Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia ini? Baik. Jadi yayasan ini sebelumnya berbadan hukum lembaga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang fokus pada edukasi netra. Jadi karena background saya sebenarnya terlahir dalam kondisi non disabilitas, Mbak. Terlahir dalam kondisi secara fisik yang sempurna, lalu di perjalanan hidup saya tahun 2005, saya mengalami penurunan penglihatan, low vision, lalu menjadi blind, totally blind. Nah, dari pengalaman pribadi yang tidak paham tentang dunia disabilitas, lalu Allah uji menjadi disabilitas bukan hal yang mudah gitu ya untuk bisa menerima dan move on. Betul. Sehingga dari situlah ketika mulai silaturahim, banyak diskusi dengan teman-teman disabilitas yang punya kasus sama gitu ya, yang mereka menjadi difabelnya di usia produktif. Akhirnya saya coba buat di tahun 2009 itu LSM Bisa, Blind, Inspiring, Smart and Active, yang fokus pada netra dan fokus pada program edukasi. Bagaimana membangun kesadaran publik bahwasanya setiap kita ini punya resiko menjadi difabel, gitu. Dan itu banyak terjadi dan presentasinya justru lebih besar ketimbang yang terlahir dalam kondisi difabel. Lalu tahun 2009, 2012 mulai lebih universal, disabilitasnya lebih terpadu, bukan hanya netra, ada data, tuli, lalu mental, intelektual gitu ya. Lalu saya buat menjadi deep community, jadi komunitas pada disabilitas. Itu juga masih fokus pada charity dan edukasi. Nah, mulai di tahun 2017 tadi, saya membangun yayasan, berbadan hukum yayasan dengan program pemberdayaan. Fokus besarnya. Oke. Dan ini menarik nih, karena saya juga cukup baru untuk mendengar ya bahwa ternyata jumlah orang-orang yang menjadi difabel tidak ketika dari lahir itu jumlahnya tuh lebih besar. Apakah 1:10. 1:10? Betul. Oh, oke. Apakah ini ada tantangannya tersendiri justru Pak dengan kondisi yang demikian? Mungkin bukan dari segi psikologis pastinya ya Pak, tapi untuk ketika dalam hal pemberdayaan gitu? Iya, tantangannya pasti banyak sekali. Karena satu memang isu difabel ini belum begitu familiar ya. Jadi kesadaran publik bahwasanya setiap kita ini punya resiko dan bukan hal yang mudah gitu ya ketika seseorang yang tadinya terlahir dalam kondisi yang normal, dalam tanda kutip ya, secara fisik yang sempurna, lalu di tengah perjalanan usianya menjadi difabel karena banyak faktor, kecelakaan, genetik, gaya hidup, malpraktek, lalu bencana alam. Ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima, Mbak.
Mm-mm. gitu. Maka muncullah banyak kasus ya, baik secara mental, psikologi, secara finansial divorce dari pekerjaannya, lalu secara eh, sosialnya juga akhirnya dia menarik diri dari produktivitasnya gitu ya, dari pergaulan dan sebagainya. Dan yang dahsyatnya ketika sudah masuk tanah spiritual, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, gitu. Akhirnya tidak sedikit juga yang akhirnya bunuh diri dan seterusnya gitu kan. Nah, tantangan-tantangan inilah yang ketika kami ingin coba berjuang membangun kesadaran lewat produktivitas ya, ini yang belum banyak diterima oleh publik, karena mindset publik tentang difabel ini, stigma publik ya di masyarakat tentang difabel ini kan sosok yang memang tidak produktif, sosok yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya skill, yang ini beban. Nah, sehingga ketika kami ingin coba menunjukkan potensi kami di balik keterbatasan, luar biasa gitu tantangannya. Belum lagi tadi support pemerintah juga yang masih minim, masyarakat juga perhatian pada difabelnya juga masih minim. Jadi sangat kompleks lah itu masalah yang memang kami hadapi. Untuk bisa berdaya, untuk bisa produktif, yang paling pertama harus dibenahi itu tadi Pak Dudu udah sebut ya, harus bisa menerima dan juga bisa move on. Nah, ini kan menjadi satu hal yang paling berat sebetulnya ya. Bantuan-bantuan apa Pak untuk, atau concern seperti apa yang dilakukan untuk bidang itu? Ya, jadi sederhananya sebenarnya membangun kesadaran dulu di masyarakat bahwa setiap kita punya resiko, sehingga mereka nanti punya awareness untuk belajar, mencari informasi, mencari tahu bagaimana sih dunia difabel ini gitu. Apa saja sih yang dialami oleh para difabel ini, dari masing-masing difabel yang ada ya, ada mental, fisik, intelektual, psikososial gitu. Karena masing-masing ini berbeda nih kebutuhannya. Dari situ nanti mereka bisa lebih proporsional mensupport nih sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, ini yang memang menjadi PR besar, sehingga ketika kami misalkan silaturahim gitu ya, jangankan dengan masyarakat yang masih awam dengan dunia difabel, dinas sosial sendiri gitu ya, memang ini menjadi ranah kewajibannya, ranah perhatiannya gitu ya, tanggung jawabnya. Ini tidak banyak karyawan atau pegawai yang bekerja di dinas sosial juga paham tentang dunia difabel. Betul. Atau misalkan lembaga amil zakat yang katanya mereka punya kepedulian besar terhadap taruhlah masyarakat minor ya, secara finansial gitu ya. Ini juga belum juga punya pemahaman yang bagus, karena kalau bicara sekarang Ramadan gitu ya, banyak lembaga amil zakat mendistribusikan zakat dari para muzaki gitu ya, infak dari para donatur untuk kaum duafa misalkan. Nah, difabel ini secara database, secara faktualnya ini kan mayoritasnya mustahik gitu, secara finansialnya. Nah, ini pun belum banyak disentuh. Nah, jadi memang luar biasa tantangan dan perjuangannya. Oke, kalau untuk selama ini dari mana Pak untuk bantuannya, ataupun juga ini kan tentu membutuhkan koneksi yang luar biasa gitu, dan juga dukungan yang luar biasa. Ada berapa sih jumlah dari yang mendapatkan sokongan ini? Ya, kalau di kami sendiri memang masih didominasi oleh swadaya masyarakat ya. Swadaya masyarakat. Jadi ya dari mood to mood gitu ya, kami coba sosialisasikan, kami coba silaturahim, edukasi dari event ke event gitu ya, dari komunitas ke komunitas. Jadi sejauh ini untuk kami sendiri Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia disokong atau didukung dari swadaya masyarakat yang mulai mereka punya kesadaran lah kita terhadap kompleksitas permasalahan difabel. Kalau secara umum memang yang saya tahu juga masih dari masyarakat ya, gitu, dan memang masih kecil lah persentasenya, masih dibilang kecil. Oke. Untuk tadi ada bermacam-macam ya Pak ya, yang ada yang awalnya kan hanya tunanetra, kemudian sekarang bermacam-macam begitu. Jumlahnya cukup besar Pak? Sangat besar. Kalau secara umum ya, secara umum sangat besar.
Nah, tadi yang saya singgung misalkan kenapa masih kecil perhatian pemerintah atau masyarakat terhadap difabel, kalau kita coba banding gitu ya, apa persentasekan atau kita compare dengan kepedulian publik khususnya di Ramadan nih misalkan terhadap yatim piatu gitu ya. Iya. Ini kan jauh sekali nih. Banyak gitu iklan-iklan yang ditayangkan di media sosial atau di elektronik gitu ya. Funding itu ya mungkin bisa dikatakan 80-90% itu untuk apa yang kategori itu yatim piatu kan gitu. Anak jalanan. Nah, disabilitas sih masih nomor kesekian gitu. Kalau total disabilitas di Indonesia ini berapa 3 juta kalau tidak salah ya, data terakhir itu. Jadi memang sangat luar biasa. Dan bukan hanya berdampak pada difabelnya saja ya, tapi keluarganya. Gitu. Makanya PR-nya banyak. Gitu. Baik. Tadi ada sokongan atau support dalam bentuk dukungan untuk berwirausaha. Ini lebih banyak di bidang apa aja nih, Pak? Kalau di kami alhamdulillah di jasa ya. Jadi sesuai dengan passion atau skill yang umum dimiliki oleh para difabel nih. Iya. Dan ini coba kami tuangkan di yayasan kami untuk netra dan data kami coba berdayakan di refleksiologi. Alhamdulillah kami sudah ada beberapa usaha yang kami kembangkan dari tahun 2017 itu. Ada di refleksiologi, ini sahabat-sahabat netra sebagai terapis pijat, siatu dan seterusnya gitu. Lalu ada sahabat daksa untuk bekamnya. Lalu yang kedua ada usaha Dips Laundry. Laundry juga itu yang bisa diberdayakan dari non-disabilitas, dari keluarga disabilitasnya ya. Atau dari sahabat daksa pun, gitu, itu juga memungkinkan untuk bisa diberdayakan. Tuli, itu pun sama, gitu, karena tidak punya masalah dengan visual kan. Iya. Gitu, ini bisa diberdayakan di laundry. Nah yang ketiga usaha yang ada di kami, ada di partner, ini atau di catering ya, ini kuliner, itu pun sama. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 usaha yang masih konsisten sampai sekarang itu ya, masih eksis, yang tadi berorientasi pada pemberdayaan dari disabilitas dan keluarga disabilitas. Ini laundrynya seperti yang bisa terlihat nggak sih Pak? Ya betul, di belakang saya ini teman-teman lagi ini nih eksekusi. Kita insya Allah libur tanggal 6 nih. Oh gitu. Alhamdulillah, ini biasanya. Nah, jadi kalau yang refleksiologinya sebelah kanan saya di dalam. Itu ada refleksiologinya. Jadi kita konsepnya syar'i dan alhamdulillah sudah ada cabang di masih wilayah Jawa Barat ya, di daerah Cimahi. Mudah-mudahan sih kedepannya ada di Banten, agenda terdekat sih kita buka di Tangerang, ada di beberapa titik lah insya Allah. Amin. Kalau ini di mana Pak lokasinya saat ini? Ini di Bandung. Oh, ini di Bandung. Betul. Jadi untuk refleksiologinya ini ada di satu tempat yang bersamaan dengan laundry gitu ya. Betul. Laundrynya juga plus udah office ada beberapa. yayasannya juga. Keren banget. Ya. Luar biasa ini semangatnya ternyata ya. Dan yang menarik buat saya adalah bahwa nggak cuma untuk kaum disabilitas aja, tapi keluarganya pun juga kan sama-sama memiliki dampak yang sama besarnya gitu ya terhadap dari yang dideritanya ini sendiri. Lalu kemudian ada nggak sih kedepannya untuk ada bidang-bidang lain, misalkan apa gitu yang ingin dikembangkan lagi? Ya, sempat kami ada usaha Dips Collection. Ya, sempat ada Dips Collection, hanya beberapa tahun lalu kita off-kan karena memang SDM-nya. Sebenarnya sih kalau melihat dari kemampuan disabilitas tadi dilihat dari jenis disabilitas ya banyak hal sebenarnya yang bisa kita coba bangun. Kalau mimpinya saya pribadi gitu sebagai founder dari Yayasan Daya Inspirasi ini sudah banyak list Mbak yang ingin coba saya bangun, ingin kami bangun dengan tadi ya tujuan bagaimana kebutuhan disabilitas atau difabel di Indonesia ini bisa terakomodir syaratnya lewat DIF ini. Karena memang tidak banyak atau belum banyak yayasan lembaga sosial disabilitas yang bergerak pada pemberdayaan. Nah kalau tadi pertanyaannya apa aja sih mimpinya, ya pengen ada DIF course ya, lembaga kursus
untuk keluarga disabilitas, karena kebayang Mbak, banyak kasus gitu ya di kami, orang tuanya dua-duanya tunanetra. Allah anugerahkan, Allah amanahkan anaknya non disabilitas, non netra. Tapi karena keterbatasan orang tua untuk bisa mengajarkan pelajaran tambahan di rumah, akhirnya anak ya tidak maksimal lah, gitu. Hanya belajar di sekolah saja. Nah, Deep Course ini mimpi saya gitu ya, ini bisa menjadi media, bisa menjadi jalan atau wasilah untuk tadi anak-anak yang Allah amanahi orang tua yang disabilitas dan tidak punya kemampuan untuk bisa memberikan pelajaran tambahan atau mengajarkan ketika anak punya kesulitan mengajarkan PR dan seterusnya, bisa nih datang ke Deep Course dengan pola atau sistem yang gratis. Atau misalkan Deep Cake atau Deep Snack gitu ya, untuk makanan. Ini juga kan sahabat-sahabat tuli, sahabat daksa nih, Masya Allah, nyata. Itu juga punya kemampuan yang luar biasa. Ada Deep Art. Art ini lebih banyak didominasi ini oleh teman-teman tuli, gitu. Karena visual mereka tuh sangat tajam, sensitivitas mereka artnya tuh tinggi sekali. Banyak contoh gitu ya, bagaimana sahabat-sahabat tuli itu berhasil ketika mereka menjadi desainer gitu ya, atau misalkan punya produk handicraft yang ini tuh art banget gitu. Nah, ini skill tuli ini luar biasa. Jadi kalau bicara mimpi sih, Masya Allah banyak gitu yang ingin kami lakukan. Sehingga tadi banyak difabel yang belum terserap oleh pemerintah atau swasta bisa nih syariatnya lewat DIF bergabung. Begitu. Oke, ternyata Pak Dudu banyak juga nih ya ide-ide bisnis ataupun juga ide-ide yang ingin dikembangkan lainnya. Semoga bisa lekas terlaksana secepatnya. Amin, amin, amin. Oke, ini berbicara mengenai pribadinya Pak Dudu sendiri juga menurut saya juga sangat menarik ya. Bagaimana di tengah ya ada rasa mungkin sulit untuk move on, tapi kemudian bisa move on dan kemudian juga berupaya untuk membantu sesama disabilitas lainnya juga untuk bisa berdaya. Di bulan yang penuh suci ini Pak Dudu mungkin ada juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Voice of Indonesia. Iya, prinsipnya Allah melalui Al-Quran, Rasulullah melalui hadisnya gitu ya, tidak ada satupun ayat ataupun dalil hadis gitu ya, yang menyatakan orang berhasil itu berlaku hanya untuk orang-orang yang punya fisik sempurna. Betul tidak, Pak ya? Tidak, nggak ada tuh. Setiap saya sharing gitu ya, saya sampaikan nih, setiap kita itu punya kekurangan, punya kelebihan. Gitu. Allah berfirman kan di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan manusia itu sesempurna-sempurna penciptaan. Sempurna penciptaan itu di sini ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng Israel. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada menderita kan. Ini bagian dari kesempurnaan penciptaan yang Allah ciptakan. Nah, yang kedua tadi bicara kesuksesan, bicara produktivitas tidak ada batasan. Kecuali memang yang Allah takdirkan gitu. Satu, tidak berakal. Bahkan infonya atau saya pernah gitu berkunjung ke satu tempat yang ada satu outlet itu yang itu produk yang dijual oleh si outlet ini, si shop ini karya dari teman-teman yang tunalaras, yang ODGJ sekarang. Maksudnya dengan keterbatasan intelektualnya saja masih bisa menciptakan sesuatu gitu. Betul. Membuat karya gitu. Iya. Padahal dalam hukum Islam gitu, orang-orang yang ODGJ kan gugur nih kewajiban untuk ibadahnya, kewajiban yang Allah sudah tetapkan itu untuk sholat dan sebagainya. Tapi Masya Allah gitu, ketika dia punya keturunan atau pendampingnya gitu, keluarganya kah, atau pendamping dari rehabnya, panti sosialnya, itu bisa. Nah, termasuk kami atau saya pribadi meyakini gitu, di balik keterbatasan saya, ketika saya mau bergerak nih, gitu, karena memang ini sesuai dengan perintahnya Allah kan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah satu kaum sampai dia mau berubah dirinya sendiri kan gitu. Nah, saya selalu sampaikan, nggak ada kesuksesan itu tolak ukur kesuksesan itu dilihat dari kesempurnaan fisik itu nggak ada.
Setiap kita punya peluang, punya potensi untuk berhasil. Termasuk kita pun punya potensi atau peluang untuk gagal. Bagaimana mindset kita dibangun positif, bagaimana ikhtiar kita juga menjadi ikhtiar yang cerdas, bukan hanya keras gitu ya, tapi ikhtiar yang cerdas, kerja yang cerdas, kerja yang kualitas, yang tuntas, ikhlas kan itu. Dan yakin gitu, Allah takdirkan kita punya kekurangan fisik gitu. Bukan artinya Allah akan menghancurkan kita, pasti ada maksud gitu. Dan di situ pasti banyak keberkahan, pasti banyak kebaikan gitu. Toh Allah uji juga manusia yang Allah amanahkan dengan kesempurnaan fisik, tidak sedikit juga yang hidupnya hancur istilahnya kan gitu. Jadi ya saya menghimbau atau menasihati diri lah, dan pendengar RRI ya, ayo gitu, mumpung Allah masih amanahkan nih kesehatan fisik yang sempurna gitu, fisik yang sempurna, kesehatan yang masih prima gitu ya, Allah masih kasih jalan untuk kita bisa produktif, kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai gitu, ketika sudah Allah ambil salah satu nikmat indera nih, itu kita menyesal, kita mengalami kesulitan. Itu naudzubillah, karena banyak kasus gitu, termasuk saya pribadi, ketika sudah Allah ambil mata, mulai gitu menyesal, kenapa nggak dari dulu saya berpikir seperti ini, seoptimis ini, sesemangat ini gitu. Dan goals kita sebagai muslim, khairun nas, ya sebagaimana Rasulullah sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Baik. Luar biasa ini untuk inspirasi Ramadan kali ini nih, benar-benar menginspirasi dari Pak Dudu. Saya belajar mengenai berdamai dengan kenyataan, kemudian juga konsisten, optimis, tidak boleh menyerah. Banyak yang bisa kita dapatkan. Tapi Pak Dudu, karena ini kan begitu sebentar ya durasinya. Kalau mau kenalan lebih lanjut dengan Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas ini nih, boleh kemana? Ada Instagramnya atau kemana Pak? Oke. Sebelum itu mungkin sedikit teh diulas tentang program kami Ramadan teh ya. Boleh. Di Ramadan ya, jadi alhamdulillah di Ramadan ini sudah tahun ke-13 kami konsisten gitu ya, untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan untuk sahabat dan keluarga disabilitas. Dan untuk tahun ini di 2024 ada beberapa program yang kami sedang jalankan sampai nanti tanggal 6 April 2024. Yang menjadi ikon kami itu adalah program Mudik Bareng Difabel. Jadi kami berangkatkan sama sahabat disabilitas yang bekerja di Bandung untuk bisa pulang kampung secara aman dan nyaman insya Allah ke 4 provinsi. Ada Jawa Barat, ada Banten, DKI, dan Jawa Tengah dan Jogja, 5 provinsi. Lalu yang kedua ada tebar paket lebaran, yang ketiga ada berbagi buka saum dan sahur, keempat pemberian tunjangan hari raya, dan yang kelima penyaluran zakat fitrah. Nah, untuk para pendengar RRI bisa menghubungi ke nomor kontak kami ya, untuk info lebih jelas tentang disabilitas. Mungkin ada di keluarga pendengar yang Allah uji dengan disabilitas, baik anaknya, orang tuanya, saudaranya, bisa sharing-sharing ya, diskusi. Bisa menghubungi di 0813 222 81914. Nanti kita share juga nomor rekening yayasannya dan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan insya Allah. Diulang, 0813 222 81914. 222 terus Pak? 81 914. Atau Instagramnya boleh? Instagramnya di inspirasi di Difrafeksiologi ya. Difrafeksiologi. Oke. Jadi yang untuk itu juga bisa kegiatan-kegiatannya juga di Instagram tersebut juga ada ya Pak Dudu ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dudu Hafiz atas inspirasinya, atas sharing-sharingnya. Semoga cita-citanya sekali lagi bisa lekas terlaksana, dan salam untuk semua teman-teman yang ada di sana ya, teman-teman yang selalu semangat dan selalu optimis. Salam sehat Pak Dudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi inspirasi Ramadan. Masih banyak inspirasi dan inspiratif lainnya yang bisa Anda dengarkan di Inspirasi Ramadan hanya di RRI Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.